Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, today's video is brought to you by Gate.io. Di mana di ulang tahun ke-9-nya ini, Gate.io mengadakan satu trading competition yang bernama Futures World Cup Trading Competition dengan prize pool sebesar 5 juta US dollars. Ya, tentunya sangat menarik. Bagi kalian yang ingin ikutan, ya tinggal kalian register di bawah. Bisa registrasi secara solo atau sendirian, bisa juga secara tim. Ya, jadi tunggu apa lagi? Langsung kita bisa ikut Futures World Cup Trading Competition dari Gate.io. Oke, dalam 24 jam terakhir, cryptocurrency market meningkat sebesar 3,29%. Dengan total market cap mencapai di 1,27 triliun US dollars. Kita bisa lihat harga Bitcoin sekarang di 30.900-an. Berarti Bitcoin kemarin benar-benar mantul di 297. Ya, that's good news. Dan itu merupakan peningkatan sebesar kurang lebih 4% dalam 24 jam terakhir. Dan untuk Ethereum meningkat kurang lebih sama, ya tapi sedikit lebih tinggi, 4,31% dengan harga di 1.870 USD. Dan selanjutnya kita bisa lihat BNB, ya BNB meningkat sebesar 3,18% di atas 300 lagi USD, which is good. Dan XRP meningkat sebesar 2,61%, Solana meningkat sebesar 6,42%, ya. Oh, bahkan lebih sekarang, sekitar 8%-an, ya. Lalu selanjutnya Polkadot 4,23% dan seterusnya. Ya, jadi rata-rata meningkat. Tapi kalau kita lihat di sini sepertinya Bitcoin dominance sedikit turun ya karena ada beberapa altcoins yang meningkatnya cukup tinggi ya. Dan kalau kita lihat sekarang tentunya Bitcoin terlihat dengan cukup jelas ya setelah 2 hari battle dia berusaha untuk reclaim daerah 297 ya pada tanggal 4 dan 5 Juni. Akhirnya pada hari ini dia berhasil bisa dibilang menemukan momentum ya. Dan yang unik juga adalah ini adalah weekly close pertama dari Bitcoin yang akhirnya hijau juga ya. Sudah 9 minggu ya, 9 minggu berturut-turut dia merah. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Dan ini adalah 9 weekly close terparah sepanjang masa untuk Bitcoin ya. Kalau kita lihat sebelum-sebelumnya belum pernah terjadi sekalipun Bitcoin 9 candles weekly merah terus ya. Ini pertama kali dalam sepanjang sejarah Bitcoin bisa dibilang ya. Sebelum-sebelumnya selalu ada koreksi atau selalu ada rally dulu ke atas. Disebutnya ya relief rally lah ya. Tetapi di sini kita bisa lihat Bitcoin 9 minggu tertekan terus ya. Dan akhirnya ya pada ya basically akhir Mei ini, akhir Mei sampai awal Juni ini akhirnya ada candle yang bisa dibilang hijau juga. Ya walaupun balik lagi masih cukup tertekan. Jadi tentunya lebih bagus lagi kalau kita lihat mulai ada mulai ada konfirmasi bahwa mungkin ya ini bisa menjadi daerah reversal bagi Bitcoin ya. Dan selanjutnya kita tentunya tahu bahwa PR masih belum selesai. Ya, PR masih belum selesai. Walaupun sekarang kita bisa lihat sudah mulai menemukan momentum, masih ada kemungkinan dia ya redup lagi lah momentumnya ya. Terutama apabila Bitcoin dalam beberapa hari ke depan tidak berhasil close daily di atas dari sekitar 31.700 ya. Karena kenapa? Ini menjadi suatu struktur baru ya. Dalam kondisi ini sekarang menjadi resisten karena kemarin ya kita bisa lihat drop ya. Jadi PR selanjutnya untuk Bitcoin adalah ya atau lebih tepatnya sekarang masih berlanjut ya karena belum close daily di atas dengan waktu cukup besar juga, yaitu adalah dia close di atas dulu dari 297. Itu yang paling simpelnya dulu ya. Setelah itu PR keduanya yang gak kalah penting adalah daily close di atas dari struktur resisten di sini, yaitu sekitar 317 ya, 317 318. Lebih amannya dia close daily di atas dari 32.000. Nah, di situ dia mulai mengkonfirmasi lagi bahwa dia membuat higher high ya, which is good. Nah, tetapi sayangnya MA50 juga sudah semakin dekat di sini. Jadi bisa dibilang ya Bitcoin sedang dalam masa-masa yang mulai ya lumayan terjepit ya. Dia ada PR di sini secara struktur maupun MA50. Dan secara fundamental kita tahu bahwa Bitcoin ya atau lebih tepatnya risk on asset memiliki PR pada tanggal 15 Juni nanti, yaitu adalah apa? The Feds ya. Tanggal 15 Juni terakhir kali sudah dikonfirm bahwa akan ada peningkatan sebesar 50 basis point untuk interest rate. Dan interest rate seperti gue bilang itu adalah bensin untuk indeks dolar. Dari indeks dolar seperti yang kita tahu ya, sekalian kita lihat juga chartnya, bensinnya adalah ya itu, ya bensinnya adalah interest rate. Kalau kita lihat kemarin pada tanggal 3 Juni dia menemukan struktur ya atau bukan struktur sorry, menemukan support ya di MA50 di sini. Dengan sangat jelas dia terpantul dari 50, weeknya tepat sekali berhenti di 50 ya.
Nah, tetapi kita bisa lihat bahwa setelah dia tembus di sini, pada hari ini, ya pada tanggal 6 Juni ini, dia sedikit melemah, ya. Tetapi melemahnya belum tembus. Jadi kalau kita lihat di sini, masih ada cukup besar kemungkinan bahwa tanggal 15 Juni bisa sangat mempengaruhi sekali indeks dolar meningkat, ya. Nah, semoga saja, ya harapan kita adalah sekarang jebol dulu, ya. Semoga saja ini menjadi suatu lower high, ya, menjadi suatu lower high yang akhirnya kehilangan momentum dan jebol ke bawah, ya. Supaya apa tujuannya? Kalau dia jebol ke 50 ke bawah dan membuat lower low, lower high, lower low, lower high, pada tanggal 15 Juni nanti, ya, kurang lebih sekitar 9 hari lagi ke depan, andaikan dia sampai ketemu momentum, ya, dia masih banyak resisten di atas. Ya, sama seperti yang gue bilang, andaikan satu aset, ya, itu dia banyak resistennya, saat dia ke pump pun, dia bisa ke-reject oleh resisten tersebut. Bayangkan, andaikan indeks dolar terus menguat, ya, terus menguat, dia retest, tanggal 15 tiba-tiba dapat bensin. Apa yang terjadi? Tembus, ya. Jadi lagi-lagi harapan kita untuk indeks dolar adalah sebelum tanggal 15 Juni, dia sudah ketemu banyak resisten dulu, ya, alias tembus support, dan dia terus membuat lower low dan lower high, ya. Jadi kurang lebih seperti itu, ya. Dan lagi-lagi buat kalian yang mungkin bingung, apa hubungannya bang indeks dolar sama Bitcoin dan risk on asset? Seperti yang gue sudah bilang sebelum-sebelumnya, ya, kalian boleh cek lagi sendiri juga. Dan buat kalian yang terus ikutan TCI, ya, terus ikutan DCWT pasti sudah sering banget dengar, tapi nggak apa-apa. Ya, lagi-lagi seperti yang gue bilang, nggak semua orang nonton TCI, ya, atau nggak semua orang nonton DCWT secara terus-menerus, ya. Jadi korelasinya adalah indeks dolar atau DXY ini negatif dengan risk on asset seperti Bitcoin, indeks S&P 500, Nasdaq, Dow Jones dan lain-lain. Ya, kalau kita lihat di sini saat terjadi COVID crash di Maret 2020, ya, yang terjadi apa? Indeks dolar menguat dengan luar biasa besar, ya, dengan momentum yang besar. Tetapi lucunya apa? Pada tanggal ya belasan Maret sampai ya bisa bilang sekitar 20 lah, tanggal 20 Maret, dia menemukan resisten di daerah 103. Ya, dan dia mulai secara sistematis turun dan masuk ke bear market. Kalau kita lihat Bitcoin di Maret 2020, ya, COVID crash lah ya. Kita lihat 2020 di sini, boom, ya, sekitar puluhan juga, ya, tanggal 20 Maretan juga, dia mulai menemukan apa? Momentum. Ya, jadi ada korelasi yang sangat jelas antara indeks dolar yang melemah dengan peningkatan Bitcoin. Kenapa? Ya, guess, BTC ini pairing dengan apa? BTC pairing dengan USD. Ya, maka apabila USD melemah secara demand, otomatis Bitcoin akan meningkat juga secara harga, plus dibantu juga dengan demand dia yang memang luar biasa besar kalau sedang bull market. Ya, dan seperti yang gue bilang, bukan hanya Bitcoin saja. Ya, Nasdaq, Dow Jones, semuanya kita bisa lihat di Maret 2020, ya, itu mendapatkan crash yang sama, dan saat indeks dolar melemah, yang terjadi apa? Mereka semua mendapatkan bull marketnya masing-masing. Ini Nasdaq, ini S&P 500, ya, sama-sama semuanya mendapatkan bull market. Setelah apa? Setelah indeks dolar melemah. Ya, jadi lagi-lagi, jangan berpikir seperti ini, wah gue sih ini ya, gue bukan main kripto, gue main saham. Sama, saham pun masuk risk on asset. Ya, jadi andaikan indeks dolar melemah, saham favorit lu juga akan meningkat secara overall, ya, lagi-lagi kecuali kalau saham lu ya saham ampas gitu ya, saham gorengan ya mungkin nggak akan langsung terkorelasi. Tapi andaikan saham-saham lu memang benar-benar bagus, ya, masuk ke indeks, ya, ya kemungkinan besar akan kebantu ketarik, ya. Jadi kurang lebih seperti itu, ya. Dan lagi-lagi untuk detail nanti kita akan mungkin bahas di belakang, ya. Sekarang kita akan coba cek dulu bagian ini ya, MA200, ya. Nah, kita tahu bahwa MA200 weekly ini adalah target overall dari Bitcoin, ya. Walaupun ada yang masih berharap ini bisa mantul, ya, dan ada kemungkinannya bisa mantul. Tetapi seperti gue bilang, ya, secara statistik 10 tahun ke belakang, saat MA20 dan 50 di weekly sudah death cross, ya, jangan cuma percaya gue, kita cek ya. Di sini death cross, itu semua ujung-ujungnya akan ke MA200 weekly, ya. Sini death cross weekly. Dan di sini kita bisa lihat ada death cross juga, ya, weekly 200, ya. Jadi, selama MA200 ini ada di market Bitcoin, ya di weekly tentunya bukan daily, jangan sampai ketukar, ya. Itu setiap kali MA50 dan 20 death cross, ujung-ujungnya ke 200 juga, ya. Mungkin nggak bang, kali ini berbeda? Bisa aja.
ada probabilitas seperti itu. Tetapi kita sebagai seorang trader, kita harus lihat ya statistik, lihat probability. Probability-nya selama basically 10 tahun terakhir ya, Bitcoin setiap kali MA20 dan 50 weekly death cross dia ke 200. Ya maka persiapkan mental kita kalau sampai ke daerah situ ya. Nah, tinggal pertanyaannya adalah apakah akan langsung jebol ke bawah dan retest di sini atau seperti di 2018 ya, dia retest dulu MA200 daily ya, retest dulu MA200 baru akhirnya dia kapitulasi akhir ya. Jadi itu yang mungkin menjadi perdebatannya. Kalau gue pribadi selalu lebih bersiap bisa ke 200 weekly dan reset cycle ya. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Untuk detailnya kita akan bahas di belakang. Oke, dan sekarang kita ke detail buy limitnya. Ya, mungkin buat lu yang sudah terus ikutan DCWT mungkin sudah hafal buy limitnya. Tapi baik lagi ya, kita harus buat DCWT ini cocok buat semua orang. Ya, jadi buat mungkin yang belum tahu infonya ya bisa tetap dengar. Ya, jadi untuk buy limit sekarang Bitcoin masih ada 2 posisi. Ya, posisi pertama untuk medium sampai ke high risk, yaitu kalian bisa terus akumulasi di daerah 297 sampai 30.000. Ya, karena lagi-lagi daerah ini adalah daerah summer low dari Bitcoin. Ya, dan tentunya summer low ini menjadi satu support yang penting ya bagi seluruh aset di cryptocurrency markets ya. Nah, jadi itu yang pertama. Dan yang kedua seperti yang sudah kita bahas tadi ya sebelumnya, yaitu MA200 weekly. Nah, MA200 weekly ini masuknya untuk yang konservatif ya, dan andaikan sampai sudah kena, gue ingatkan lagi ya seperti di video-video gue sebelumnya, jangan sampai kalian kesannya over leverage. Jangan kalian wah nih kata Bang Toshi 200 nih bagus banget nih ya. Ya udah gue pakai futures over leverage ya, rata kanan semuanya, full leverage, full margin, ujung-ujungnya kena MC. Ya, karena kalau kalian lihat di sini, kalian pasang misalkan, wah, full leverage ratusan ribu dolar misalkan ya di 22.000. Kalau kita lihat di sini ya, ada drawdown sampai berapa persen di sini ya dari MA200. Ada drawdown sampai 30%-an. Ya, kalau lu main rata kanan nggak ngitung ya, main futures karena berpikir bahwa akan jadi auto sultan dalam sehari 2 hari, ya ujung-ujungnya malah kena likuidasi. Ya, jadi lagi-lagi MA200 ini adalah bukan tempat untuk kita rata kanan berharap mantul langsung jadi sultan. No, ya. Butuh proses, butuh waktu belasan bulan ya sampai puluhan bulan untuk bisa naik. Nah, yang paling cepat sepanjang masa adalah pantulan dari 200 itu terjadi di COVID crash Maret 2020 ya, di mana hanya butuh basically 4 minggu saja langsung dia naik ke atas. Biasanya dari sebelum-sebelumnya kita bisa lihat belasan minggu, di sini bahkan sampai puluhan minggu. Ya, jadi lagi-lagi ini adalah daerah akumulasi ya, MA200 itu daerah akumulasi, bukan moving average mantul atau sultan ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Bitcoin ya, dan buat kalian yang tertarik untuk akumulasi Bitcoin maupun altcoins lain, jangan lupa bisa menggunakan link referral di bawah. Dan jangan lupa juga bahwa DCWT ini bukanlah financial advice. Itu yang pertama ya. Yang kedua, ini bukanlah bagi-bagi sinyal dan tujuannya sekali lagi adalah untuk membiasakan para subscriber untuk gua bisa charting dan juga supaya ya ini bentuknya lebih ke edukasi. Oke, dan selanjutnya kita masuk ke Ethereum, di mana kita bisa lihat Ethereum kemarin membuat doji. Ya, tentunya pasti ada beberapa yang masih ngomong, Bang, ini nggak doji lah, masih ada bodinya dikit. Lo lihat, ini bodinya tipisnya udah kayak apa nih, kayak tikus gepeng. Ya, jadi gua pribadi sebut ini lebih ke doji, walaupun ada sedikit bodinya. Ya, nah, tetapi good news apa? Doji ini masih mempertahankan harga Ethereum di atas dari 1.780. Dan kalau kita bisa lihat, karena Bitcoin nge-pump, akhirnya Ethereum pun ikutan ketarik, which is good. Tetapi buat kalian yang sudah sering stay tune terus di DCWT maupun di TCI, tahu bahwa MA20 ya di daily ini sekarang menjadi sangat menyeramkan bagi Ethereum ya. Karena secara statistiknya kita bisa lihat terakhir kali dia berhasil close daily di atas, langsung masuknya ke false breakout dan jebol lagi ke bawah. Dan kalau kita lihat sebelum-sebelumnya, basically dia selalu di-reject ya. Di sini di-reject, 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 dan seterusnya. Bahkan di awal sangat sadis. 1, 2, 3, 4. 4 kali di-reject oleh MA20. Jadi lagi-lagi ya, ini cukup menyeramkan bagi Ethereum dan ya benar-benar menjadi tukang pukul ya. Nah, harapannya adalah ya Bitcoin bisa menemukan momentum dan bisa close daily di atas dari 32.000 ya, alias dia membuat satu atau dia
menembus struktur higher high sebelumnya, ya. Kalau seperti itu, ada probabilitas besar Ethereum bisa menembus juga MA20 dan bahkan lebih baik lagi kalau dia bisa close daily juga di atas dari 1943, ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Ethereum dan untuk buy limit masih sama, ya, tinggal tersisa di 1780, which is ini adalah stasiun terakhir untuk Ethereum. Ya, oke, dan selanjutnya kita masuk ke Cardano. Ya, kalau kita bisa lihat, Cardano is doing good. Ya, walaupun kemarin sama-sama ngedoji seperti Ethereum, tapi masih terus bertahan di atas dari MA20 daily, ya, which is good. Nah, sekarang tinggal pertanyaannya apakah ini akan menjadi daerah supply atau demand seperti kemarin, ya. Nah, tentunya ini bisa pelan-pelan dijawab dengan cara apa? Dengan cara Cardano bisa membuat higher high. Nah, gimana cara membuat higher high? Nah, dia harus close daily di atas dari 62 sen di sini, ya. Nah, kan dia bisa close di sini dengan ya mungkin extension cukup. Nah, itu bisa menjadi pertanda untuk Cardano bisa menemukan momentum untuk reversal. Tetapi sayangnya kita bisa lihat MA50 semakin mendekat, ya, dan terakhir kali kita retest MA50 itu sudah cukup lama, ya, di sini. April, ya, April 2022, ya. Jadi dan terakhir kali sayangnya di reject, ya. Jadi semoga saja yang kali ini dia bisa benar-benar menemukan momentum dan tembus di atas dari MA50. Nah, tetapi menurut gua impossible andaikan Bitcoin drop lagi, ya. Kalau Bitcoin bisa stabil dan bisa daily close di atas dari 32.000, ya, ada kemungkinan yang cukup besar Cardano bisa menaklukkan. Tapi kalau Bitcoin sideways aja, ya, stuck di sini terus, kemungkinan besar Cardano bisa ke-reject oleh MA50, ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Cardano. Lagi-lagi Cardano masuknya lebih mengikuti demand Bitcoin karena mau tidak mau dia sudah jebol cukup lama dari summer low, ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Cardano dan tinggal tersisa dua, ya, buy limit. Yang pertama adalah MA20, ini masuknya ke agresif yaitu di 53 sen. Dan buat kain yang konservatif bisa di 44 sen. Oke, dan akhirnya Solana mulai menunjukkan tanda-tanda kehidupan. Ya, setelah basically jebol pada tanggal 1 Juni di sini, kita bisa lihat price action dari Solana sangat ya mengenaskan, ya. Turun lagi, turun lagi, turun lagi, lower low lagi, lower low lagi, ya. Nah, sekarang kita bisa mulai lihat ada momentum bagi Solana. Tetapi ya kita bisa lihat bahwa pada faktanya dia walaupun ada momentum secara struktur masih not doing good, ya. Dan basically sekarang support terdekat selanjutnya adalah di 23.000 di 23 dolar lebih 47 sen, ya, which is quite far, ya. Jadi untuk sekarang selama Solana belum berhasil menembus daerah sini dan belum menaklukkan MA20 maka belum ada buy limit yang ya bisa dibilang dalam waktu dekat, ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Solana, ya. Buy limit tinggal tersisa di 23 dolar lebih 47 sen. Ini adalah lagi-lagi support penting karena ini adalah summer low 2021, ya. Nah, andaikan Bitcoin benar-benar rally ke MA200 daily, ada kesempatan untuk Solana bisa melakukan movement seperti ini, ya. Tembus struktur, mantul di MA20 dan ini bisa menjadi salah satu buy limit kita, ya. Tetapi selama dia belum konfirmasi, ya jangan dipaksain, ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Solana. Oke, dan selanjutnya kita masuk ke AVAX. Untuk AVAX kita bisa lihat dia sudah sangat dekat dengan MA20, ya, tentunya cukup menegangkan. Kenapa? Karena lagi-lagi terakhir pada tanggal 30 Mei dan 31 Mei dia reject, ya, dia reject dan akhirnya retest daerah 22 dolar lebih 44 sen. Untungnya dia tidak close di bawah dari sini. Dan bahkan kalau kita lihat di sini dia terpantul, ya. Nah, ini lagi-lagi menunjukkan bahwa technical analysis works to a certain point, ya. Nah, kalau kita lihat di sini, tetapi ya gini loh, kadang-kadang orang berpikir technical analysis itu cuma buat nganalisa naik, ya. Padahal technical analysis itu juga ngelihat resisten, ya. Jadi, ya kita bisa melihat resisten dan support di technical analysis. Tinggal pertanyaan lebih kuat yang mana? Resisten kah atau support? Nah, masalahnya MA20 secara historically beberapa bulan terakhir sangat ganas, ya. Di sini di reject, kapitulasi, di sini reject, turun lagi. Di sini di reject dan kapitulasi lagi. Ya, jadi cukup menyeramkan. Nah, semoga saja ini semua bisa ditaklukkan dengan Bitcoin daily close di atas dari 30.000. Ya, jadi lagi-lagi sama, ya, kunci dari altcoin sekarang adalah tetap di BTC, ya. Buat kalian yang masih bingung kenapa korelasinya tinggi, ya sulit, ya, memang dari dulu tinggi. Ya, dan yang kedua, kita nggak bisa berharap satu altcoins bisa
ya kesannya terbang sendirian gitu ya, nggak memedulikan BTC. Bull run yang besar itu selalu diiringi dengan BTC yang bullish ya. BTC yang sedang bear market itu bisa dibilang sangat kecil possibility-nya altcoins bisa bull market sendirian ya, bahkan belum pernah ada yang terbukti secara sustainable bull market sendirian ya. Maka dari itu untuk AVAX sekarang masih sama buy limitnya ya, yaitu di daerah $22 lebih 44 sen ya. Dan selanjutnya ya, kalau kita bisa lihat masih ada juga di bawah $9 lebih 45 sen. Ini adalah stasiun terakhir untuk AVAX karena ini adalah summer low dari 2021 ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk AVAX. Oke, dan selanjutnya kita masuk ke Phantom. Dan overall, price action Phantom sangat-sangat mirip sekali seperti AVAX. Ya. Untuk AVAX, perbedaannya adalah dia ke-reject-nya oleh MA20. Kalau Phantom, dia ke-reject-nya oleh struktur di sini. Ya, tetapi lucu, sama-sama mereka mempertahankan support juga di sini. Ya. Support struktur yang terbentuk pada tanggal 27 dan 28. AVAX juga sama-sama strukturnya terbentuk tanggal 27-28. Ya, jadi bisa dibilang cukup mirip. Ya, cukup mirip. Tinggal ya berarti otomatis PN juga sama. Jadi gue gak akan terlalu ngulang panjang juga ya. Jadi PR-nya adalah menembus MA20, close daily di atas 20, dan buat ini menjadi support selanjutnya. Ya. Nah, lalu concern selanjutnya untuk Phantom adalah tentunya ya sekarang mulai membuat struktur yang nggak terlalu bagus. Ya, sejak dia daily close di sini gagal untuk menembus dari 43 sen. Nah, jadi ada possibility dia ke reject di sini dan lanjut membuat lower low. Ya. Dan otomatis ini membuat buy limit kita tinggal tersisa 3 ya. Untuk yang agresif bisa pertimbangkan di daerah 34 sen. Buat kalian yang medium risk bisa pertimbangkan di daerah 29 sen. Dan buat yang konservatif bisa pertimbangkan di 15 sen. Yaitu adalah summer low 2021 ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Phantom. Oke, dan selanjutnya kita ke BNB. Dan kalau kita di sini lucu ya, BNB dengan Fibonacci ini literally kayak nyatu banget ya. Kurang lebih di daerah yang sangat mirip banget. Jadi confluence-nya harusnya cukup tinggi. Dan terakhir kali kita retest, sayangnya pada tanggal 2 dan 3 Juni di reject dengan cukup kuat. Ya, akhirnya jebol ke sini. Ada kemungkinan ini bisa terjadi lagi. Tapi baik lagi, kuncinya adalah bukan di demand dari BNB sendiri menurut gua. Ya, kuncinya di BTC. Andaikan BTC bisa ya 30.000 ya, daily close di atas 30.000 dan mengikuti plan B di mana dia retest dulu 200 daily, ada possibility besar BNB bisa menembus ini. Ya, tapi andaikan Bitcoin cenderung lanjut lagi turun ya atau scenario A, ya sudah siap-siap BNB kemungkinan besar akan ke reject dan retest daerah 263. Ya, jadi untuk sekarang masih sama ya, BNB masih sama, daerah akumulasinya masih di 263,6 USD. Ya, dan ini penting kalau seandainya dia tembus, seperti yang kita bisa lihat ini adalah summer low, dan andaikan sudah tembus summer low, apalagi sudah ke reject seperti ini, ya gua tidak sarankan untuk akumulasi lagi. Ya, tunggu sampai dia bisa diklaim. Jadi kurang lebih seperti itu untuk BNB. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib, ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam, ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi, ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, klik the bell icon, and see you on the next video.